Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Cyberbullying, using the internet or cell phones to threaten, spread rumors, or has lost their innocent child due to relentless bullying on social media. Cyberbully attacks are involving kids who are a lot younger. Tonight, a 15-year-old girl has been arrested for sending hundreds of threatening text messages to some classmates. Cyberbullying adalah bentuk perundungan atau intimidasi yang dilakukan melalui media digital, seperti media sosial, pesan teks, platform chatting, forum daring, atau permainan online. Tindakan ini bisa berupa komentar negatif, penghinaan, penyebaran hoax, pengiriman gambar atau video pribadi, hingga ancaman kekerasan. Cyberbullying memiliki dampak yang jauh lebih luas dibandingkan dengan bullying konvensional. Salah satu alasannya adalah jangkauan yang sangat luas. Konten negatif yang disebarkan di dunia maya dapat dengan cepat menyebar ke berbagai platform dan dilihat oleh banyak orang dalam waktu yang singkat. Selain itu, cyberbullying bersifat berkelanjutan. Serangan di dunia maya tidak mengenal batas ruang dan waktu. Konten tersebut bisa terus muncul, diakses atau dibagikan kapan saja, bahkan bertahun-tahun setelah kejadian awal. Hal ini membuat korban sulit melarikan diri dari tekanan yang diberikan. Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah anonimitas pelaku. Dunia digital memungkinkan seseorang untuk bersembunyi di akun anonim, membuat mereka merasa aman, bebas melakukan tindakan perundungan tanpa takut dikenali atau dimintai pertanggungjawaban. Kenyataan ini diperkuat oleh data UNICEF yang mengungkapkan bahwa 1 dari 3 anak di Indonesia pernah mengalami cyberbullying. Angka ini menunjukkan bahwa cyberbullying bukanlah fenomena yang bisa dianggap remeh. Tingginya kasus ini menegaskan betapa mendesaknya upaya pencegahan dan penanganan untuk melindungi anak-anak dari dampak serius perundungan di dunia maya. Cyberbullying hadir dalam berbagai bentuk yang merugikan korban. Salah satunya adalah flaming, yaitu tindakan pengiriman pesan bernada kebencian atau provokatif di media sosial atau forum untuk memancing emosi. Kemudian ada harassment, di mana pelaku secara terus-menerus mengirimkan pesan yang bersifat menghina, merendahkan, atau bahkan mengancam korban. Bentuk lain adalah denigration, yaitu penyebaran informasi palsu atau rumor dengan tujuan merusak reputasi seseorang. Selain itu ada outing, yang membocorkan informasi pribadi atau rahasia korban tanpa izin yang seringkali memicu rasa malu atau keterpurukan. Terakhir adalah cyberstalking, di mana pelaku mengintai atau menguntit korban secara daring untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi mereka. Setiap bentuk ini dapat memberikan dampak emosional yang mendalam dan serius bagi korban. Kasus cyberbullying yang pernah terjadi di Indonesia menimpa seorang balita bernama Dimitriv Abraham atau yang lebih dikenal dengan nama Abe Cekut. Abe merupakan seorang seleb anak yang viral di media sosial berkat tingkah lakunya yang lucu dan mengemaskan. Popularitasnya melonjak setelah momen viral yang memperlihatkan dirinya memakan lemon dan secara spontan salah mengucapkan kata kecut menjadi cekut. Video tersebut yang diunggah pada tahun 2023 kini telah ditonton lebih dari 88,7 juta kali di TikTok. Dari momen itulah nama Abe Cekut melekat pada dirinya dan membuat menjadi salah satu selebritas TikTok muda dengan lebih dari 5 juta pengikut. Kecut. Sayangnya, ketenaran tersebut tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga menghadirkan sisi kelam media sosial. Baru-baru ini, Abe menjadi korban komentar negatif ketika ia mengunggah video mengikuti tren Pedro di TikTok bersama ayahnya. Alih-alih mendapatkan apresiasi, video tersebut justru dibanjiri komentar-komentar tidak pantas dari pengguna yang tidak bertanggung jawab. Hujatan-hujatan tersebut berisi perbandingan yang merendahkan Abe dengan anak-anak lain, disertai kata-kata kasar yang sejatinya tidak pantas ditunjukkan kepada seorang anak, terlebih anak yang belum memahami arti dari tulisan-tulisan tersebut. Hal ini tentu saja membuat hati orang tua Abe dan para penggemarnya merasa sedih. Bagaimana tidak, meskipun Abe sebagai seorang balita belum sepenuhnya memahami makna dari hujatan-hujatan tersebut, orang-orang yang menyayanginya memahami betul bahwa tindakan semacam ini tidak pantas ditunjukkan kepada anak kecil yang sama sekali tidak bersalah. Kesedihan ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga tetapi juga para penggemar setia Abe yang akrab disapa Onti dan Uncle. Mereka tidak
tinggal diam melihat anak kecil menjadi sasaran komentar negatif. Para penggemar dengan tegas membela AB, menunjukkan solidaritas dan dukungan terhadapnya di tengah situasi yang tidak menyenangkan ini. Sebagai langkah untuk melindungi AB dan meredam kegaduhan yang terjadi, orang tua AB akhirnya memutuskan untuk menutup kolom komentar di laman TikToknya. Upaya dari pencegahan dan penanganan cyberbullying yaitu dapat dilakukan dengan edukasi digital. Pencegahan cyberbullying harus dimulai dengan pendidikan digital yang komprehensif. Sekolah dan orang tua berperan penting dalam mengajarkan anak-anak tentang etika bermedia sosial dan menggunakan internet yang bijak. Anak-anak perlu memahami bahwa apa yang mereka bagikan dan komentari di dunia maya memiliki konsekuensi baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, pentingnya juga dilakukan sosialisasi tentang hukum yang berlaku untuk memberikan pemahaman bahwa cyberbullying bisa dikenakan sanksi tegas sesuai peraturan yang ada. Yang kedua yaitu membangun kesadaran akan kesehatan mental. Lalu ada melaporkan dan memblokir pelaku. Yang keempat ada penegasan hukum. Di Indonesia, tindakan ini bisa dijerat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, khususnya pasal 27 ayat 3 yang mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Pelakunya yang terbukti bersalah dapat dikenakan hukuman pidana hingga 4 tahun penjara. Cyberbullying merupakan fenomena yang perlu mendapatkan perhatian serius di Indonesia, terutama dengan semakin masifnya penggunaan internet. Kasus-kasus yang terjadi telah membuktikan bahwa dampak cyberbullying bisa menghancurkan mental, reputasi, bahkan nyawa seseorang. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat umum untuk mencegah serta menangani kasus cyberbullying agar lingkungan digital di Indonesia menjadi lebih sehat dan aman.